Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Di saat ini, ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga. Kami mohon, terangilah hati dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Lebih berbahagia lagi keluarga Kristen yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berserah pada Kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Natal adalah peristiwa Allah yang memilih untuk menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi sangat dekat
kepada manusia. Dialah Immanuel, Allah berserta kita. Dia ada bersama kita, merasakan apa yang kita rasakan, menolong dan menyelamatkan kita dalam suka maupun duka. Setiap orang percaya pasti punya pengakuan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, tetapi serentak dengan itu, Allah kita adalah Allah yang rela menjadi kecil, menjadi rendah, menjadi sama dengan manusia. Allah di dalam Kristus Yesus yang masuk dalam realitas hidup manusia, di mana Yesus turut merasakan kesukaran, kesulitan, dan penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus rela berkorban di tiang kayu salib untuk memikul beban-beban hidup manusia. Keluarga Kristen yang diberkati, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, Yohanes menjelaskan bahwa Allah bukan sekedar berfirman, tetapi firman itu menjadi nyata di dalam diri Yesus, sang manusia sejati. Hal ini berbeda dengan pemahaman Yudaisme yang memahami Allah seperti dewa, bahwa Allah tidak mungkin menjadi rendah, apalagi jadi manusia. Allah tidak mungkin mengambil jalan penderitaan seperti seorang penjahat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal mengingatkan kita bahwa karena kasih-Nya, Allah memilih menjadi manusia dan diam di antara kita, merasakan beban pergumulan kita, dan bertindak menolong dan menyelamatkan kita dari berbagai persoalan dan penderitaan. Dan jika Allah dalam Yesus Putra Natal sangat mengasihi kita, maka hidup kita harus mencerminkan hidup dari orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian, Natal bukan saja ketika kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga saat kita, keluarga Kristen, berserah dalam kehendak-Nya untuk menjadi alat damai sejahtera-Nya. Ya Tuhan Yesus Putra Natal, tinggallah bersama kami dan jadikan hidup kami sebagai alat damai sejahtera-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.